Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewa Sani saat Sani bertarung dengan Yama. Saat itu, untuk menghentikan pertarungan, Kakul terbang ke istana Dewa Surya untuk menemui Jaya. Kakul berkata, "Aku harus memberitahu Ratu, hanya dia yang bisa menghentikan Sani dan anak itu." Tapi di mana Ratu? Kakul masuk ke sebuah ruangan dan dia melihat Jaya di sana. Dewa Surya melihat Kakul dan mendorongnya hingga jatuh. Kakul ketakutan dan Dewa Surya berkata, "Bahkan Dewa tidak datang ke sini tanpa informasi sebelumnya. Siapa kamu yang masuk ke Surya Loka tanpa izin?" Kakul berkata, "Maafkan aku Dewa Surya, aku tidak punya waktu untuk meminta izin." Dewa Surya berkata, "Siapa kamu dan mengapa kamu datang ke sini?" Kakul berkata, "Aku Kakul, aku datang untuk menemui Ibu Sani. Baik Sani dan Yama sedang bertarung sekarang." Mendengar itu Dewa Surya pergi dari sana, tapi Sangya menghadangnya. Dan Dewa Surya berkata, "Minggir Sangya, anakku dalam bahaya." Jaya berkata, "Ya Prabu, putra kita dalam bahaya. Itu tugas orang tua untuk melindungi anak-anak mereka. Tapi nyawa seseorang tidak bisa dikompensasi dengan nyawa orang lain. Kutukanmu lebih kuat darimu. Dan saat muncul di depanmu, Sani akan menjadi abu." Dewa Surya berkata, "Aku akan sangat senang jika itu benar-benar terjadi. Pertama dia menodai citraku dan sekarang dia menyerang anakku. Sangya, aku telah memberitahumu bahwa bayangan keberadaan Sani seharusnya tidak menimpaku atau salah satu dari Yama atau Yami. Ini adalah tanggung jawabmu yang tidak kamu penuhi dan sekarang aku akan memenuhi peringatanku. Minggir Sangya." Saya berkata, "Jika kamu pergi, maka jalanmu harus melewati mayat istrimu, Dewa Surya. Seorang ibu juga tidak bisa melihat salah satu dari anaknya membunuh yang lain. Seorang istri juga tidak bisa melihat suaminya sendiri menjadi pembunuh anaknya sendiri. Kamu dapat memenuhi peringatanmu, tapi sebelum melakukan itu, izinkan sinarmu untuk membuatku menjadi abu." Dewa Surya berkata, "Kamu memberontak terhadap suamimu." Saya berkata, "Tidak Dewa Surya. Seorang ibu berdiri di depanmu sebagai perisai anak-anaknya. Itu tugas perisai untuk melindungi tubuh dari panah yang mendekat. Kamu hanya memiliki dua pilihan, bunuh istrimu atau ambil kembali kutukan yang mengancam hidup dari anakmu. Kamu harus membuat pilihan, itu keputusanmu. Sebelum membakar Sani menjadi abu, kamu harus membakarku menjadi abu terlebih dahulu." Dewa Surya marah dan mengeluarkan apinya, tapi melihat Sangya tetap diam, Dewa Surya menahan kekuatannya dan berkata, "Aku mengambil kembali kutukanku Sangya. Putramu telah dibebaskan dari kekuatan sinarku." Mendengar itu Jaya merasa senang karena Sani akan bebas keluar di siang hari. Saat itu Sani masih bertarung dengan Yama dan para dewa dan iblis juga masih berperang. Sani bersiap membunuh Yama sambil berkata, "Orang yang menghina ibuku, Sani tidak akan pernah memaafkan orang itu." Sani mencekik Yama dan mengangkatnya, tapi Jaya datang dan berkata, "Tidak Sani, dia adalah kakakmu. Kalian berdua adalah putra Dewa Surya." Mendengar perkataan itu, para dewa dan iblis berhenti bertarung. Jaya berkata, "Ya Sani, kamu adalah putra Dewa Surya, saudara Yama." Sani melepaskan Yama dan dia terkejut mendengar kenyataan tentang dirinya. Dewa Indra berkata, "Putra Dewa Surya, artinya ini bukanlah kekuatan yang kita cari. Kita bekerja sangat keras untuk ini." Sukracarya berkata, "Jika dia adalah putra Surya, jelas dia memiliki kekuatan. Dan kita mendapat kesan bahwa ini adalah kekuatan itu yang dihasilkan oleh Mahadewa yang akan membuat semua orang membayar perbuatan mereka. Iblis tinggal di kegelapan Patala Loka. Berapa banyak neraka dan berapa banyak rahasia yang ada di dalam dewa-dewa ini. Siapa yang tahu tentang itu?" Perang sudah berakhir, ayo pergi. Para iblis kemudian pergi dari sana dan para dewa juga ikut pergi. Saat itu Sani masih terdiam dan cahaya Dewa Surya tiba-tiba menyinari tempat itu. Dewa Surya muncul di sana dan ini pertama kalinya Sani melihat Dewa Surya secara langsung setelah dia tumbuh besar. Dewa Surya berkata, "Itu adalah keinginanmu untuk menyelamatkan nyawa putramu, sesuatu yang aku lakukan. Tapi mencabut kembali kutukannya bukan berarti bahwa aku akan menerimanya.
Mendengar perkataan Dewa Surya, Sani menjadi bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dewa Surya memeluk Yama, dan ketika cahaya akan mendekati Sani, Dewa Surya menahannya. Semua adegan yang ada di hadapannya membuat Sani bingung akan apa kesalahan yang dia buat, sehingga dia tidak diterima. Sani berjalan mundur menjauh dari semua orang, lalu pergi dari sana. Dewa Surya berkata, "Ayo pergi, Sangya." Dewa Surya kemudian membawa istri dan putranya pergi. Dewa Indra berkata, "Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk pergi, Dewa Surya? Kamu memiliki putra lain juga. Kamu tidak mencerahkan kami dengan fakta ini. Tidak ada masalah, tetapi mengapa kamu melarangku memberi selamat kepadamu?" "Selamat, Dewa Surya, putramu sangat kuat, tapi aku gagal mengerti kenapa kamu menyembunyikan ini dari semua orang. Menjadi ayah dari seorang putra yang hebat adalah keberuntungan. Kenapa kamu menyembunyikan kekayaanmu dalam kegelapan hutan?" "Jawab aku, Dewa Surya." Dewa Surya berkata, "Dewa Raja, aku tidak tertarik untuk mendiskusikan topik ini dengan siapapun, karena ini urusan keluargaku. Dewa Raja, aku sudah memberitahumu sebelumnya, aku tidak ingin ada yang mengawasi keluargaku, bahkan jika itu ribuan matamu, Dewa Indra." Dewa Indra berkata, "Mengawasi itu penting, Dewa Surya. Kamu akan menyadari jika kamu melihat dari sudut pandangku, dan kamu tahu permasalahan keluargamu telah kembali membawa kita kepada perang dewa dan iblis. Sani adalah putra seorang dewa, adalah tanggung jawab Dewa Raja untuk menjaga tanggung jawabnya. Mengapa dia terpaksa tinggal di hutan bukan di istanamu? Kenapa dia dicabut dari semua fasilitas yang menjadi hak putra Surya? Aku ingin tahu dan melakukan keadilan untuk itu. Dosa yang kamu sembunyikan dari semua orang sampai sekarang kamu harus meminta maaf kepada Dewi Sangya sebelumnya di depanku saat ini. Karena itu adalah tanggung jawabku untuk memberikan keadilan kepada putri dan istri dewa. Kamu harus mematuhi perintah ini karena ini bukan urusan keluargamu, tapi ini masalah hukum Dewa Loka." "Maaf Surya Dewa, mohon maaf kepada Dewi Sangya." Dewa Surya mendekati Cahaya dan Cahaya berkata, "Tidak Prabu, kamu dapat menganggapnya sebagai pertanyaan tentang sistem peradilan Dewa Loka, Dewa Indra. Tapi menurutku bahwa suamiku tidak perlu meminta maaf kepadaku, karena hanya aku yang tahu bahwa itu adalah bantuan Dewa Surya yang kamu anggap sebagai pelanggarannya. Jadi aku menggunakan hak pribadiku untuk melepaskanmu dari masalah ini." Dewa Indra berkata, "Itu luar biasa Dewi, itu luar biasa. Dia menganggap pelanggaranmu sebagai bantuan untuknya, bahkan aku tidak punya kekuatan untuk melawan Sati. Tetapi kamu bertanggung jawab atas ketidakadilan pada anak laki-laki itu, Dewa Surya. Beritahu aku apakah kamu memiliki pembenaran untuk itu." Dewa Surya berkata, "Dewa Raja, aku punya pembenaran. Kamu pasti akan mendapatkan pembenaran. Sekarang Sani tidak perlu menjauh dari rumahnya, baik dari keluarganya. Hak Sani akan diberikan sesuai aturan Dewa Indra." Dewi Sangya pergi bawa Sani ke Surya Loka. Mendengar itu Sangya merasa senang dan Dewa Indra pergi dari sana. Dewa Surya berkata, "Sangya pergilah." Cahaya merasa senang dan dengan cepat menemui Sani. Cahaya berkata, "Bagaimana aku meyakinkan Sani? Hari ini pertanyaannya menjadi sangat mengerikan yang selama ini kuhindari. Apa yang akan aku katakan padanya? Bagaimana aku akan menghadapinya?"